Setelah terpilihnya menjadi calon presiden dalam pemilu 2024, Prabowo Subianto masih menyusun komposisi kabinet. Tentu penyusunan kabinet ini akan berputar pada rasa balas budi politik atau profesional. Jika lebih berat ke rasa politik, ada hantu berbahaya yang mengintai, yaitu budget maximizer. Ekonom senior Indef Didik J. Rahbini Rabu 1 Mei 2024 mengatakan perilaku politik di Indonesia terjebak dalam kondisi budget maximizer akut, di mana orang-orang terpilih dalam pemilu memaksimalkan budget untuk kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, partai politik menduduki pos-pos menteri untuk mengeruk uang. Menurut Didik, kondisi budget maximizer akut terjadi di tengah kemerosotan demokrasi akibat lenyapnya etika dalam berpolitik. Selain itu, dalam pemerintahan tidak adanya checks and balances, mengingat Presiden Joko Widodo berhasil merangkul semua partai politik menjadi satu koalisi besar. Selain itu, menurut Didik, Presiden Jokowi juga berhasil memelihara sukarelawan dan para pendukung yang menjadi pasukan yang akan selalu membelanya. Hal itu membuat para politisi yang dipilih menduduki kursi-kursi menteri mendapat akses dan kekuasaan untuk mengeruk uang. Apalagi dengan lemahnya KPK membuat nepotisme dan korupsi merajalela. Dalam kondisi sehat, budget itu dikontrol melalui proses politik checks and balances. Dalam dunia politik dan birokrasi, jika tidak ada checks and balances, budget akan rusak. Didik pun berharap Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berhasil keluar dari posisi subordinasi Jokowi. Satu realisasinya yaitu melakukan gebrakan dengan menempatkan kalangan profesional untuk menempati kursi menteri, terutama yang mengurusi masalah ekonomi dan keuangan. Hal itu untuk menghindari kementerian tersebut menjadi objek koruptif dari para politisi atau pengurus partai politik. Terkait target ekonom senior Indef, Taufik Ahmad mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia paling tinggi adalah 5,2% pada 2025. Padahal Indonesia menargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7%. Bahkan Prabowo menjanjikan pertumbuhan meroket hingga 8%. Melihat ambisi itu menurut Tauhid, maka kabinet Prabowo harus diisi oleh kalangan profesional. Kalangan profesional dibutuhkan untuk mengisi kementerian dengan pertumbuhan di bawah rata-rata nasional seperti sektor manufaktur, industri perdagangan, dan pertanian. Kehadiran profesional diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Namun di sisi lain dirinya juga memprediksi koalisi Prabowo-Gibran juga akan terdiri dari kelompok besar. Apalagi sejumlah partai politik sudah menunjukkan sinyal akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo, seperti PKB dan Nasdem. Koalisi besar ini mengakibatkan proses checks and balances berkurang dan program yang diusulkan cepat realisasi karena minimnya perlawanan parlemen. Di sisi lain, koalisi besar akan memunculkan anggaran kementerian membengkak, adanya ego sektoral dan politisi akan memiliki kekuatan kementerian besar.